Iya, dia mengasihi semua orang. Tetap itu. Nah, di sini bedanya. Keselamatan itu yang dimaksudkan oleh Bapa kita. Begitu pula berkat yang dia berikan kepada kita. Jadi ini tidak urusan surga neraka, beda ya. Kalau urusan surga neraka, jelas satu, bertobat. Nggak bertobat, kita masuk neraka, dah gitu saja. Tapi ini bicara selama kita hidup di dunia ini. Jangan menyuap Tuhan supaya dia kasihan kita. Ngerti? Oke, saya ajak balik saudara sedikit. Puasa. Apa bedanya puasa agama lain dengan puasa kita? Beda sekali. Agama lain berpuasa itu supaya Tuhan itu kasihan, daripada dia mati aku turutin lah gitu loh. Nah itu sama dengan demo mogok makan. Nah kalau Papa kita tidak, kita berpuasa bukan supaya dia kasihan kita, aduh daripada dia mati nanti kelaparan, oke ya aku dengar doanya. Maka itu kita puasa jangan maksa Tuhan untuk dia jawab, tidak bisa. Kita berpuasa karena kita ingin menyangkal diri kita. Jadi puasa kita bukan karena nggak makan, nggak minumnya, tidak. Puasa kita karena begitu asiknya kita intim dengan Bapa sampai lupa makan, lupa minum. Itu puasa yang benar. Dan itulah puasa Musa. Waktu Musa dipanggil ke gunung itu, Papa nggak bilang, Musa kamu puasa. Tidak, Musa tidak tahu. Musa hanya dengar Papa panggil, dia naik. Begitu dia jumpa Papa, langsung hadirat surgawi, hadirat Maha Kudus meliputi dia. Musa pun tidak tahu kalau itu sudah 40 hari. Dia nggak tahu. Dia yang sadarnya baru berapa saat saja. Jadi 40 hari itu Musa sama sekali metabolisme tubuhnya ditelan oleh kemuliaan. Jadi 40 hari itu dia nggak mandi, nggak makan, nggak berak, nggak kencing, nggak tidur, nggak minum, nggak ngapa-ngapain. Hanya dengan Tuhan saja. Jadi kalau kita puasa juga begitu. Jadi kalau kita puasa nggak boleh kerja, harus diam. Karena bukan nggak makan, nggak minumnya. Begitu hadirat Tuhan, intimacy with Him. Kalau kita pakai kata ini, saudara kan tahu sama seperti orang pacaran. Kenapa orang yang lagi jatuh cinta kenyang terus? Lah betul nggak? Ayo jujur pada jatuh cinta. Nah seperti itu kita dengan Tuhan kita. Sedang pacaran sampai lupa jam, lupa semuanya. Coba kita kalau puasa, maaf jangan tersinggung, saya cuma ngomongin. Gembala memberitahu saudara-saudara, Rabu depan kita puasa. Biasanya Selasa malam makan kenyang-kenyang itu. Itu nggak baik. Jam 4 kita buka, saudara. Jam 2 sudah bunyi terus ini. Kita berkata sabar ya 2 jam lagi ya. Kita sibuk jam 3, sabar ntar lagi. Kurang 10 menit, 10 menit sabar dulu, sabar. Gitu, jam 4, langsung doa terus makan. Bukan itu puasa kita. Jadi buat Papa bukan gak makan gak minumnya, tapi begitu asiknya kita dengan dia, sampai kita gak sempat makan gak sempat minum. Semuanya beda. Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan lain itu beda semua. Kenapa semua agama punya kitab suci? Itu menunjukkan semua agama ada Tuhannya. Nah kalau kita mengetahui kitab suci masing-masing agama, jawabannya Tuhan itu sama atau tidak? Jangan ragu-ragu. Tidak. Ya sudah. Allah berfirman, kalau laki-laki mampu boleh kawin 4 atau 5. Tapi Bapa kita berfirman, aku benci perceraian. Wisnu berfirman, manusia itu punya kasta. Tahu itu? Buddha berfirman, berbuatlah baik. Allah berfirman, balas orang musuhi kamu dan bunuh mereka. Tapi Yesus berfirman, kasihlah musuh. Lihat ini, maka itu jangan panggil kata Allah di dalam hidup kita. Ya bukan Tuhan kita, itu Tuhan mereka. Kalau saudara kumpul Kristen Amerika, lalu saudara doa panggil nama itu, mereka kaget akan malah ini Islam atau Kristen. Ngeri nama itu saudara. Maka itu kita harus mengerti, kembalikan pada yang punya Tuhan. Dan di kamus Alkitab bahasa Indonesia ada tulisan, saudara nanti pulang lihat kamus belakang kata Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia sudah menjelaskan, maka itu mereka nggak konsekuen dengan apa yang ditulis. Di kamus mereka tulis Tuhan Israel itu Yahweh. Kenapa ada nama lain? Jangan panggil nama yang lain. Papa kita punya nama. Ada banyak Tuhan di dunia, ada banyak Tuhan. Kita harus hormati Tuhan-Tuhan mereka. Itu urusan mereka. Jadi dari firman-Nya kita tahu siapa mereka yang disembah itu.
Nah, papa kita seperti ini. Dia nggak bisa disuap. Ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasukkan seluruh bumi. Ngeri kok kita lihat ayat ini. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang digendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang digendakinya juga. Jadi itulah Bapa kita. Jadi jangan kita take it for granted, karena aku sudah diampuni ya sudah. Enggak, itu mahal, saudara. Kenapa Dede Adon bisa cerita waktu kami nonton Sight and Sound di Lancaster? Sungguh saudara, ada waktu libur nonton, itu acara bagus. Kami sudah nonton 3 adegan. Yang pertama kami nonton Behold the Lamb. Wah, itu bagus. Cerita seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Dia akan main lagi tahun depan bulan April. Yang kedua kami nonton In the Beginning. Wah, itu hebat sekali. Kolosal, spektakuler, betul. Tidak ada cerita. Yang ketiga kami nonton Abraham dan Sarah. Bagaimana hubungan suami istri itu manis sekali. Itulah orang-orang Amis, orang-orang Mennonite yang ada di daerah sana. Sepanjang tahun ada acara mereka. Saudara bisa lihat di internet. Lihat di website mereka, Sight and Sound. Itu website mereka. Saudara bisa tahu bagaimana jamnya semuanya itu. Jadi saudara, kalau kita ini dulu saya ambil contoh paling radikal. Waktu kita masih SD, ya, itu pernah pinjem pensil teman kita, itu lupa balikan sampai sekarang. Itu bajingan juga, lo ingat itu baik-baik. Lo betul nggak? Kalau dari SD sampai sekarang kita baik, nggak pernah curi, nggak pernah apa. Sekali itu pernah, itu kejahatan. Maka itu firman berkata, nggak ada orang benar di dunia. Betul, nggak ada. Semua kita sudah jatuh ke dalam dosa. Maka itu kalau berkata mantan bajingan, jangan tersinggung. Memang kita mungkin juga masih ada bajingan, nggak ada orang tahu. Jangan marah lagi saya berkata ini. Saya nggak hafal KUHP. Masih kan kata-kata KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Biasanya orang masuk penjara itu karena 3 hal: perzinahan, pembunuhan, pencurian. Itu biasanya 3 hal itu. Yang lain urusan beda. Nah, di sini kita lihat KUHS. Saudara tahu KUHS pasal perzinahan? Apa bunyinya? Kalau kamu melihat orang lain lalu terangsang, kamu sudah berzina dengan orang itu di otak. Gila nggak hukum ini? Ayo lebih baik kita buta semua supaya aman. Ayo kita ngaku. Betul nggak? Jadi kalau kita nggak pernah berzina secara fisik, tapi KUHS berkata seperti itu, ayo jujur. Berarti kita ini semua berzina. Cuma belum ketangkap saja. Amin. KUHS pasal pembunuhan. Itu tadi KUHS perzinahan Matius 5 dicari. KUHS pasal pembunuhan itu 1 Yohanes 3 ayat 15. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia, dan tidak ada hidup yang kekal bagi seorang pembunuh manusia. Ayo ngaku. Siapa nggak pernah benci orang seumur hidup? Oh, saya enggak, tapi saya nggak mau ketemu. Adeknya goblok. Nggak benci tapi nggak mau ketemu, sama saja. Lo betul nggak? Kalau kita kena KUHS, habis semua kita ini. Betul? Maka itu apa yang kita mau sombongkan dalam hidup kita? Anugerah, grace, grasi. Pencurian. Ingat Ulangan Maleaki, enggak mengembalikan perpuluhan, merampok kata Tuni. Ngeri sekali itu. Ayo mau lari kemana? Ingat itu, equal justice under law, jangan lupa. Jadi mau pendeta pun nggak ada yang bisa nyuap Tuhan. Maka itu mari kita bawa hidup kita secara benar. Kalau dia bisa berkemurahan, itu hak dia mengasihi kita. Kita nggak tahu kenapa, itulah dia. Yalah, mulai hari ini kalau kita berdoa kita beda. Jangan pura-pura dia nggak bisa disuap. Percayakan hal ini saudara. Biarlah kita jadi Kristen yang benar mulai hari ini. Tuhan memberkati kita.